Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi dan berkat Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih kembali waktu kesempatan yang indah ini. Kita melihat bagaimana penyertaan kasih anugerah Bapa di surga menyertai hidup Anda, di mana Dia datang dalam rumah tangga Anda, dalam rumah Anda, dalam kamar Anda, bahkan dalam segala kegiatan di mana Anda saya berada saat ini. Tuhan yang sama saat ini ada bersama saudara saya. Tidak lain tidak bukan untuk memberkati saudara saya. Melalui firman Tuhan yang akan ditamburkan oleh hamba-hambanya di tempat ini, Ia akan memberkati sekalian. Yakini, imani, percaya. Tuhan mengasihi dan mencintai saudara saya. Oleh karena itu, kekasihan, dikasihi dan berkat Tuhan, mari kita sama-sama persiapkan hati kita masing-masing. Berikan pujian penyembahan anak saya dengan sungguh-sungguh. Biarlah pujian penyembahan anak yang kita naikkan dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan bertakhta di atas pujian penyembahan saudara saya. Dan kita siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Doa dan harapan kami, biarlah jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Sebab itu kembali kita boleh bertemu pada hari ini. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu, kita akan menyembah Tuhan. Sebab itu mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa buat ibadah kita hari ini. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang layak menerima semuanya. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh melihat betapa Tuhan baik, ajaib dalam hidup kami. Kami boleh berdiri sehat, kuat sampai hari ini Tuhan. Dengan keluarga besar kami, suami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Itulah bukti kesetiaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Biarlah Engkau melawat ibadah kami, bahkan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah Tuhan lawat. Sehingga apa yang kami kerjakan hari ini, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ke Tuhan, jadikan kami adalah pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Terima kasih, kami serahkan seluruh ibadah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh jadi nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Pastikan dirimu hari ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena jika Tuhan di pihak kita, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sekali lagi. Haleluya. Mari singer. Lebih dari pemenang. Sing. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, oh, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Oh, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Ya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Benar. Kami pastikan hari ini kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebab Tuhan di pihak kita. Hey, sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah, Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. sekali lagi haleluya, Haleluya. Oh, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari sekali lagi haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. bangkitlah, gerejanya, kita lebih dari pemenang. saya lebih dari pemenang, Saya lebih dari pemenang. kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Hey, oh, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari siapkan hati kita, saudara, kita mau sembah Tuhan. Kita percaya bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, Tuhan. Siapkan hidupmu, saudara. Berikan yang terbaik lewat pujian kepada Tuhan. Sebab kemurahan Tuhanlah yang membuat engkau ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Engkau ajaib bagi kami, Tuhan. Selamanya Engkau dahsyat dalam hidup kami. Sebab hidup kami adalah tanda ajaib yang Tuhan buat. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kehebatan-Mu Tuhan.
Sekali lagi katakan pujian ini. Oleh karena kemurahan-Mu. Oh, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sebab itu jemaat Tuhan, mari katakan sembah Dia. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan, selamanya Kau ajaib. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan. Oh, wajahku selamanya Kau hebat. Sekali lagi, sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Bagiku kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Bagiku selamanya, selamanya Kau hebat. Oh, selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sembah Dia. Oh, selamanya Engkau hebat Tuhan. Haleluya. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami sembah. Haleluya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kemurahan-Mu, keajaiban-Mu. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi nama-Mu yang ajaib. Oh, kami sembah Kau, kami sembah, kami agungkan nama-Mu Tuhan, bahwasanya selamanya Tuhan baik. Haleluya, haleluya, Engkau baik. Sadarilah jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, bahwa hidupmu adalah penyembahan. Engkau harus sadari jati dirimu hari-hari ini, bahwa hidupmu di mata Tuhan adalah penyembahan. Setiap gerak-gerik hidupmu, setiap perjalanan hidupmu, itu adalah salah satu sikap penyembahanmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, mari katakan pujian ini. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
kami persembahkan kepada Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup yang menyembah kepadamu Tuhan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, oh, ku tahu hidup kami adalah penyembahan. Oh, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan buat kesempatan ini di mana kami kembali bisa bersama-sama Tuhan. Walaupun dalam format seperti ini kami tahu bahwa gereja Tuhan tidak bisa ditutup. Gedungnya ditutup tapi gerejanya selalu dibuka. Kami tetap bisa selalu bersama-sama Tuhan karena kami adalah eklesianya Tuhan, orang-orang yang dipanggil keluar. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang sedang terjadi dan yang akan terjadi semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Hamba-Mu berdoa, firman-Mu akan menjamah, firman-Mu akan mempertajam, firman-Mu akan memberikan pewahyuan kepada siapapun yang mendengar, yang melihat pada saat ini. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, kalau ada yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Shalom, shalom, haleluya. Senang sekali bertemu dengan format seperti ini, walaupun saya selalu katakan nggak adil bagi saya karena saudara bisa lihat saya nggak bisa lihat saudara gitu ya. Tapi nanti satu waktu kita akan berjumpa kembali di dalam gedung gereja ya. Itu harus dibedakan ya. Gedung gerejanya ditutup, gereja nggak bisa ditutup. Gereja adalah saudara dan saya, eklesianya Tuhan. Dan selalu dikatakan bahwa jemaat Kristus itu didirikan di atas batu karang yang teguh, Petra yang teguh, Yesus Kristus, sampai alam maut pun tidak bisa menguasainya. Apalagi virus tidak akan pernah bisa menguasainya. Karena kerajaan surga itu adalah kekal dan selama-lamanya akan kekal. Saudara, pada saat hari ini kami akan membahas tentang komitmen, ya, supaya saudara mengerti kalau saudara selama ini mengatakan kepada Tuhan, saya komit sama Tuhan, saya ikut Tuhan, dan saya cinta Tuhan, dan lain sebagainya. Justru di momen seperti ini komitmen saudara diuji sama Tuhan. Apakah saudara menjadi orang-orang yang selalu mau diubahkan Tuhan supaya setiap hari dalam hidup saudara karakter saudara yang diubahkan, atau kita menjadi pribadi Kristen yang selalu menuntut kepada Tuhan, ya. Saya begitu percaya bahwa yang namanya virus bisa hilang dalam hitungan detik, mujizat bisa selalu terjadi dalam hitungan detik, tetapi yang namanya perubahan karakter itu harus betul-betul saudara dan saya yang melakukannya, karena Tuhan tidak akan pernah memaksa saudara. Anak yang terhilang harus pulang. Ya, ketika ada domba yang terhilang, ya, perumpamaan sebelumnya dicari sama Yesus. Ya,
uang koin dirham yang hilang, the coin, ya, perumpamaan the parables tentang the coin itu dicari sama Tuhan. Tetapi ketika anak terhilang itu harus kembali kepada bapaknya, ambil keputusan untuk pulang. Disitulah kasih karunia Tuhan dinyatakan. Ya, setiap ada perjalanan bersama dengan Yesus, dia tidak akan paksa saudara. Perjalanan ke Emmaus juga begitu, saudara. Ada di satu titik di mana dia akan, Alkitab mengatakan dengan sangat jelas bahwa dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Ya, jadi dia tidak akan paksa masuk ke dalam rumahnya, kedua murid itu. Tetapi ketika mereka undang masuk ke dalam rumah, mereka lihat Yesus. Jadi saudara, ambil keputusan untuk selalu berkomitmen dan ambil keputusan untuk selalu mengasihi Tuhan dan selalu setiap hari berubah karakternya, makin serupa seperti Kristus. Belajar setiap hari, apalagi yang harus saya ubahkan dalam hidup saya ini. Oke, komitmen adalah sesuatu hal yang sangat unik. Komitmen adalah sesuatu hal yang sering kali diucapkan, tapi kita mungkin tidak mengerti esensinya. Ya, kita mau belajar pada hari ini supaya saudara makin mengerti. Justru di dalam kondisi seperti ini adalah kesempatan yang begitu tepat saudara bisa exercise your commitment. Saudara bisa melatih komitmen saudara. Ya, saya ambil dari Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ke-18. Saudara sudah sering dengar cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Cerita tentang 3 anak muda yang di dalamnya penuh syarat dengan pewahyuan yang luar biasa. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mengatakan begini, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya, ini setelah mereka disuruh menyembah patung ya yang dijadikan dewa yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, kalau tidak disembah mereka akan dibuang ke dalam tungku api, ya, tungku api yang panasnya luar biasa. Ya. Tidak ada gunanya, ini respon mereka yang pertama kepada raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Bahasa Inggrisnya, we do not need to defend ourselves. Saya tidak usah membela diri saya, karena saya tahu siapa yang bela saya. Itu maksudnya. Apapun permasalahan saudara, apapun kesulitan hidup saudara, ingat siapa yang bela saudara. We do not need to defend ourselves, itu bahasa Inggrisnya. Kami nggak usah membela diri kami. Ya, perhatikan ayat yang berikut ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Dengan kata lain, saya tahu bahwa Tuhan saya sanggup. Saya tahu bahwa Tuhan saya capable. Saya tahu bahwa Tuhan saya mempunyai kuasa yang luar biasa, sanggup melepaskan saya dari kesulitan apapun dalam hidup saya. Saya tahu itu. Tapi itu kan kedaulatan Tuhan. Perhatikan kalimat yang berikut ini, dan ini selalu membuat saya merinding kalau baca ini. Dikatakan begini, tetapi seandainya tidak. Seandainya Tuhan tidak tolong saya sesuai dengan waktu yang saya mau. Seandainya tidak. Seandainya Tuhan tidak tolong saya sesuai dengan apa yang saya minta. Dengan apa yang saya beberkan. Dengan apapun kondisi-kondisi saya yang berikan kepada Dia. Ini loh Tuhan, Tuhan tolong saya begini ya Tuhan, begitu ya Tuhan, dan lain sebagainya. Saya tahu Dia sanggup, tetapi seandainya tidak. Bahasa aslinya, He doesn't meet my term. Dia tidak bertemu dengan kondisi saya, permintaan saya. Perhatikan kalimat ini. Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Dengan kata lain begini, saya tahu Tuhan saya sanggup, saya tahu Tuhan saya berkuasa, tetapi seandainya Dia tidak tolong saya sesuai dengan apa yang saya mau, tetap saya akan taat, tetap saya akan komitmen, tetap saya akan katakan Tuhan itu baik. Saya berdoa seperti itu tahun lalu ketika saya divonis dokter 3 bulan untuk mati karena penyakit akut saya. Saudara sudah dengar kesaksian saya berkali-kali. Dan ketika dokter katakan bahwa kanker darahmu ini sudah merajalela kemana-mana dan sudah menembus ke berbagai tempat, gitu ya. Sudah infeksi terjadi di mana-mana. Hidupmu hanya 3 bulan, paling lama 6 bulan. Saya katakan Tuhan, saya tahu Engkau sanggup. Tapi seandainya tidak, itu semua kedaulatan Tuhan yang saya mau terjadi sama hidup saya. Bukan mujizatnya. Saya mau saya diubahkan Tuhan. Ketika saya katakan itu kepada diri saya, iman saya terstimulasi. Ketika saya katakan itu kepada diri saya, damai sejahtera Tuhan datang.
Jadi jangan fokus sama mujizat, jangan kejar-kejar mujizat. Jangan kejar-kejar produknya Tuhan. Jangan kejar-kejar pemberiannya Tuhan. Kejar Yesusnya, kejar sumbernya, pasti beres. Saya tahu Tuhanku sanggup, tetapi seandainya tidak, berarti di saat itu saya akan belajar hatinya Tuhan. Tetapi seandainya tidak, berarti saya akan mengerti jalannya Tuhan, itu maksudnya. Tetapi seandainya tidak, saya akan makin mengerti rencana dan rancangan Dia yang begitu agung atas hidup saya. Dan saya akan makin mengerti bahwa waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan selalu on time. Dan selalu indah pada waktunya Tuhan, bukan waktunya saya, bukan waktunya saudara. Bukan waktu kita. Saya tahu Tuhanku sanggup, tetapi seandainya tidak, kami tetap akan taat, kami tetap akan komit. Catat ini yang pertama saudara, komitmen. Kalau saudara mengerti dan belajar komitmen kepada Tuhan berarti tidak memberikan kondisi kepada Tuhan. Komitmen kepada Tuhan berarti tidak memberikan syarat kepada Tuhan. Catat itu baik-baik. Ketika saudara mengerti tentang ini, saudara tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Saya suka sedih ngeliatin orang yang berkondisi sama Tuhan. Tuhan, kalau saya lakukan ini, Tuhan begitu ya. Kalau Tuhan begitu, ntar saya begini. Berkondisi, tawar-menawar sama Tuhan, atur-atur Tuhan. Makanya ketika itu terjadi, kita menjadi orang-orang Kristen yang agamawi. Mengisi doa kita dengan transaksi sama Tuhan. Padahal yang harusnya kita kerjakan adalah saya ini harus berubah. Karakter saya harus makin serupa seperti Kristus. Saya tahu banyak yang sedang menghadapi kesulitan dan lain sebagainya. Saya katakan berkali-kali, lewat khotbah saya berkali-kali. Dalam keadaan yang sangat tertekan pun, saya bicara soal kondisi ekonomi. Jangan angkat telepon orang, pinjam uang. Stop, jangan lakukan itu. Saudara punya jalur doa yang luar biasa, dan Bapa yang di surga adalah sumber atas segala sumber. Jangan lecehkan Tuhan. Kenapa saya berani katakan begini? Saya udah ngelewatin itu semuanya. Saya berobat di Singapura tahun lalu, tidak ada asuransi. Saya tidak pernah masukin sosial media. Saya tidak pernah minta-minta sama siapa-siapa. Saya tidak pernah kasih kode sama siapa-siapa. Karena saya selalu mau keras sama diri saya sendiri. Saya selalu bilang, Tuhan, saya mau makanan keras bagi diri saya. Saya hidup cuma sekali. Saya tahu Tuhan saya adalah sumber atas segala sumber. Saya tidak akan minta sama manusia. Saya tahu ketika saya bergerak di dalam kairosnya Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan mempermalukan Tuhan. Jangan telepon siapa-siapa, telepon Tuhan. Saya tahu banyak yang kesulitan. Semua daripada kita kesulitan pada saat ini. Justru di sini komitmen kita diuji. Justru di sini kita bisa katakan, apapun yang terjadi, Dia tetap baik. Apapun yang terjadi, Dia tetap Tuhan, Dia tetap luar biasa. Jeblosin aja kami di dalam tungku api. Mereka nggak tahu ujung ceritanya. Kita kalau baca ujung ceritanya sudah tahu, oh ada malaikat Tuhan, tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar. Kita sudah lihat ujungnya, kita sudah baca ujungnya, mereka tidak tahu. Yang mereka lihat adalah prajurit yang mati di depan tungku api. Karena begitu panas apinya. Dengan mudahnya mereka bisa katakan, udah kita nyembah aja, nanti habis kita nyembah kita minta ampun sama Tuhan. Panas loh, gue ogah mati. Ini bukan dihukum mati, ditembak langsung hilang dalam nggak sampai 1 detik langsung hilang. Di Amerika ada hukuman mati yang lebih manusiawi, lethal injection, seperti tertidur dan hilang gitu. Ini dibakar hidup-hidup loh. Jadi ini kalau saudara baca firman, betul-betul harus meresapi dan melihat kondisi seperti itu. Waktu saat itu terjadi seperti apa. Aku tahu Tuhanku sanggup, tetapi seandainya tidak, Dia tetap baik, Dia tetap luar biasa. Komitmen tidak memberikan kondisi atau syarat kepada Tuhan. Yang kedua, komitmen, selalu orang yang komitmen adalah orang yang ingat dengan kasih mula-mula. Orang yang ingat dengan kasih mula-mula selalu terjadi dan selalu ingat sama 3 hal ini. Prioritas, intensitas, dan kualitas. Saya ulang, di dalam kasih mula-mula ketika saudara jatuh cinta kepada pasangan saudara dan lain sebagainya, atau apalagi kepada Tuhan, selalu 3 hal ini terjadi. Prioritas, intensitas, kualitas. Prioritas saudara akan berikan semuanya untuk Dia. Kualitas saudara akan berikan waktu yang terbaik untuk Dia. Dan akhirnya juga terjadi intensitas yang luar biasa. Terus-terusan mau ketemu, terus-terusan mau ibadah, terus-terusan mau jemput si sang pacar yang baru. Selalu begitu. Ya.
Perhatikan ini baik-baik. Orang yang mengerti komitmen adalah orang yang menjaga kasih mula-mula. Kenapa? Komitmen di awal gampang. Komitmen di depan mimbar gampang. Through better and worse. Dalam suka dan duka aku akan tetap mengasihimu. Gampang ngomongnya. Tapi setelah 5, 6, 10 tahun, 15 tahun, apakah masih ada kasih mula-mula? Apakah saya masih bukain pintu mobil buat istri saya? Masih. Anak sudah 2. Kepala sudah tidak ada rambut. Tapi saya masih bukain pintu. Kadang-kadang dia bilang begini, aku juga bisa bukain. Saya bilang, gak apa-apa. Kenapa? Karena orang yang jaga kasih mula-mula, orang yang menjaga intensitas, prioritas, dan kualitas itu sama dengan konsisten. Orang yang konsisten itu jarang. Orang yang cuma ngomong di depan banyak. Orang yang cuma bilang, saya komit Pak, nanti saya begini Pak. Masuk ke dalam, saya ada di yayasan kami, ketika ada staf baru masuk, saya akan berikan yang terbaik Pak, Bu, dan lain sebagainya. Itu selalu ngomongnya begitu, lihat aja ntar 6 bulan lagi. Lihat aja ketika tidak sesuai sama harapannya dia, apakah masih bisa konsisten? Susah. Makanya banyak pernikahan hancur, kenapa? Tidak konsisten, tidak menjaga kasih mula-mula. Coba ajak seorang yang baru lahir baru, ajak ngopi-ngopi, susah. Senin ngopi sama goyo, nggak bisa. Kenapa? Ada kelompok sel di gereja. Oke deh. Selasa, nggak bisa juga. Kelompok sel kedua, banyak banget. Iya. Semua kelompok sel gue datengin. Rabu nggak bisa. Kebaktian tengah minggu. Buset. Sibuk banget sih gereja. Iya. Kasih mula-mula bro. Intensitas, prioritas, kualitas kan. Kasih mula-mula. Kamis nggak bisa. Kelompok sel ketiga. Banyak banget sih. Semua rumah gue datengin makan gratis. Kurang ajar loh. Jumat nggak bisa. Gue main sama anak band. Latihan band buat ibadah hari Minggu. Sabtu nggak bisa. Youth. Lo kan udah tua. Jangan salah. Youth gue datengin. Sekolah minggu kadang-kadang gue duduk di situ. Karena gue haus sama firman. Ya, WBI aja gue datengin. Kadang-kadang gue diusir sama ibu-ibu. Tapi gue dateng. Karena gue haus sama firman. Minggu gak bisa. Lo tahu aja GBI Victorious Family, ya kan? Ibadahnya banyak dari pagi sampai malam, gue datengin semuanya. Gue gak ada waktu ngopi-ngopi. Tunggu aja tuh orang-orang kayak gitu 6 bulan, 7 bulan lagi telepon coba. Ada waktu ngopi gak? Oh banyak. Fleksibel lah gue sekarang, gila aja lo, gue gak kayak dulu gitu. Saya gak bilang saudara harus datang ke gereja dan gak boleh ke gereja, bukan, itu terserah saudara. Cuman ini gambaran daripada orang-orang yang di depannya selalu bilang saya mau komit. Orang yang mau komitmen adalah orang yang mengerti tentang kasih mula-mula. Saya masuk ke mobil Gokar waktu itu ya. Saya masuk ke dalam ada kalung salib. Hati saya teduh langsung. Wah, anak Tuhan nih. Bapak-bapak. Tiba-tiba telepon berdering. Dia angkat telepon. Dia bilang gini, "Ya. Kenapa? Teman-teman dulu deh. Gue lagi mau penumpang nih. Oke, taruh teleponnya. Siapa mas? Istri saya tuh, telepon melulu. Kaget saya. Dan sedih juga. Istrinya gak mungkin ngawinin dia. Kalau kelakuannya kayak gitu, pasti dulu gak begitu. Pasti dulu betul-betul jebakan Batman. Pasti waktu zaman dulu manisnya luar biasa. Makanya orang ketika lagi pacaran marketingnya jago. Sales sama marketing yang paling hebat ketika waktu pacaran. Tapi masalahnya gak dijaga. Kasih mula-mula selalu terdiri dari prioritas, intensitas, dan kualitas. Dan ketika 3 hal ini dijaga, manusia selalu didapati konsisten. Dan orang yang konsisten itu jarang. Dan orang yang konsisten dicari sama banyak orang. Orang yang konsisten dimintai pendapat sama banyak orang. Orang yang konsisten kredibilitasnya tinggi. Didengar sama banyak orang. Kenapa? Konsisten. Wow, Pak, Bu, dari tahun ke tahun apinya luar biasa ya buat Tuhan. Wow, dari tahun ke tahun istri masih digandeng ya. Wow, dari tahun ke tahun cara mandangnya kok masih sama ya. Konsisten. Saya masih bilang I love you sama istri saya. Saya masih peluk dia setiap hari di depan anak-anak. Supaya mereka bisa lihat bahwa kita konsisten. Orang yang konsisten selalu jadi berkat bagi banyak orang. Itulah komitmen. Yang ketiga, komitmen berarti saudara mengerti yang namanya proses. Mengerti yang namanya proses. Dan ketika saudara mengerti yang namanya proses, itu berarti saudara tahu bahwa
Setiap dari kita pasti melewati proses. Malaki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan begini, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ya. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara, ada seorang ibu yang membaca ayat ini, dan kemudian dia bertanya kepada tukang perak, Pak, waktu Bapak sedang memurnikan perak, Bapak taruh di mana peraknya? Oh, saya taruh di api, Bu. Pertanyaan pertama. Roh Kudus bicara sama dia, oh, ketika sedang diproses rasanya seperti dibakar di dalam api, nggak enak. Oh gitu, Pak. Iya. Yang kedua, Pak, di dalam proses ketika perak itu sedang dimurnikan, sedang dibakar, Bapak di mana posisinya? Saya nggak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang dari jauh. Roh Kudus bicara lagi sama dia, ketika engkau sedang diproses, aku juga nggak kemana-mana, aku ada di situ sedang memegang dirimu. Dan yang ketiga, kapan Bapak tahu kalau perak itu selesai dimurnikan? Gampang, Bu. Ketika saya melihat diri saya di perak itu, ketika saya bisa bercermin di perak itu, saya bisa melihat diri saya, itu tanda bahwa perak itu sudah murni, sudah dimurnikan. Saudara, ketika pada saatnya Tuhan dengan bangga bisa katakan, aku bisa melihat karakterku ada di dalammu, aku bisa melihat karakter ilahi ada di dalammu, prosesnya selesai. Berarti apa? Saudara makin serupa dan makin serupa seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau saudara dimurnikan, makin serupa seperti Dia. Kalau pada saat ini kita selalu mungkin bingung tentang pengertian ujian dan cobaan, saya mau katakan ini kepada saudara, Tuhan membiarkan ujian itu terjadi karena ujian selalu mengeluarkan kelemahan saudara dan memakai kelemahan itu untuk membuat saudara lebih baik. Itu ujian. Saya ulangi, ujian adalah mengeluarkan kelemahan saudara, memakai kelemahan itu untuk membuat saudara lebih baik. Beda sama yang namanya cobaan. Cobaan adalah mengeluarkan kelemahan saudara dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saudara. Itu cobaan. Makanya kita tinggal pilih. Ketika saya sedang diuji atau dicobai, saya harus memakai kelemahan saya untuk membuat saya lebih baik. Makanya namanya ujian matematika. Hasilnya keluar, saudara dapat hasilnya, saudara langsung tahu, oh nomor 2, nomor 4, nomor 6 salah. Saya nggak belajar formulanya, saya tidak mengerti, itu kelemahan saya. Ketika saudara belajar lagi, ketika besoknya diuji, bisa nggak? Bisa. Itulah ujian. Jadi ketika ada ujian, ngucap syukur sama Tuhan. Itu akan expose kelemahan saya. Dan nantinya saya akan menjadi serupa dan serupa seperti Kristus. Jadi saudara, saya rangkumkan, ya, komitmen tidak memberikan standar, tidak memberikan kondisi, tidak memberikan syarat kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan selalu tepat waktu, gak usah takut. Yang kedua, jaga kasih mula-mula, jaga intensitas, prioritas, dan kualitas, dan saudara akan didapati konsisten di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ingat, apapun yang terjadi, saudara sedang dimurnikan sama Tuhan, supaya nanti saudara keluar betul-betul seperti perak yang murni. Mari kita berdoa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, terima kasih buat saat hari ini. Mengucap syukur Tuhan buat kondisi kami, mengucap syukur buat apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi kami tahu pasti Tuhan sudah ada di sana. Tuhan menembus waktunya manusia. 1 jam, 1 bulan, 1 tahun dari sekarang, Tuhan sudah ada di masa depan kami. Oleh sebab itu dengan bangga kami bisa katakan begini, ya Tuhan, dunia tidak memberikan kepastian, tapi di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa hidup kami dipegang penuh oleh Tuhan. Siapapun yang sedang mengalami kondisi sulit apapun pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa ada kekuatan, dan hamba-Mu berdoa Tuhan, kami semuanya dibuat mengerti tentang prinsip firman Tuhan ini. Kami mau terus komitmen, dan justru saat ini adalah saat di mana kami bisa membuktikan diri kami bahwa kami mengasihi Tuhan, kami berkomitmen, dan kami justru pada saat ini ketika komitmen kami diuji, kami keluar sebagai pemenang. Kami keluar sebagai perak yang murni. Dan Engkau bisa bercermin di depan kami. Dan Engkau katakan, wow,
prosesmu selesai. Karena aku seolah-olah bisa melihat karakterku di dalammu. Materaikan firman ini Tuhan sedalam-dalamnya, dan kami akan didapati menjadi orang-orang, menjadi jemaat yang penuh dengan kemenangan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Puji Tuhan, terima kasih. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat hambanya. Tuhan Yesus berkati. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini juga menjadi satu kekuatan bagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari tundukkan kepala saudara, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Kami sudah dinasihati oleh firman Tuhan. Betapa pentingnya Tuhan kami mengambil satu keputusan untuk berkomitmen di hadapan Engkau Tuhan. Tolong kami, bantu kami Tuhan. Biarlah sepanjang hari dalam hidup kami Tuhan menjadi satu pribadi-pribadi yang konsisten di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami akan memberikan persembahan syukur kami kecil besar. Biar Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Dan kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih saat ini untuk Pastor Billy Lantang yang telah menjadi berkat melalui ibadah streaming di tempat ini. Saya percaya jemaat kekasih Tuhan, rekan sekerja Tuhan, siapapun saat ini yang menyimak dan mendengarkan. Berita sukacita, berita damai sejahtera, berita kebenaran yang disampaikan oleh hambanya telah memberkati kekasih sekalian. Sekali lagi, terima kasih untuk pelayanannya, Pastor. Dan biarlah Tuhan menyertai kesehatan, rumah tangga, masa depan, pelayanannya diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Sehingga manapun Pastor Billy Lantang berada, nama Kristus diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Dan banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas kebaikan, kasih anugerah berkat-Mu yang telah menjadi saluran berkat di tempat ini melalui hambanya Pastor Billy Lantang. Engkau berkati dengan heran luar biasa ajaib, dan setiap kekasih anak-anak Tuhan yang Kau izinkan saat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, hidup mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, masa depan mereka diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Sehingga melalui kekasih-kasih Tuhan, sekali lagi, banyak jiwa pada akhirnya menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Pakai kami semua dengan heran luar biasa ajaib, hanya untuk hormat, kemuliaan, kelebaran, dan surga. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri.
Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga. Kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih kalian. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kasih Tuhan dalam nama Yesus. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.